Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mindfulness ini sama dengan kita melatih kesadaran kita, ya, agar kita selalu sadar. Dalam hidup ini kita selalu sadar, ya, sampai sakaratul maut. Bahkan ketika sakaratul maut pun kita harus tetap sadar. Sadar yang bagaimana? Sadar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita jaga. Makanya sekarang kita betul-betul 2 poin mindfulness ini, yang zikir nafas maupun yang patra gerak, ini betul-betul kita tekankan, kita latihkan untuk semua sahabat sadar Allah yang ada dimanapun, agar kita bisa melaksanakan, kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang ini, pada kondisi seperti ini, yang lagi ngetren adalah stres. Stres ini lagi ngetren. Karena 2 tahun belakangan ini kita bergelut dengan COVID-19 yang tidak kunjung reda, dan walaupun kita selalu berdoa pada Allah, tapi Allah belum berkehendak untuk mencabut virus corona ini dari muka bumi. Sehingga kita diberi satu keadaan stres. Nah, stres ini secara umum itu ada 3, dibagi menjadi 3. Kita stres karena harta. Ini banyak menyangkut masalah-masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah kekurangan ekonomi, bahkan masalah kelebihan ekonomi, sampai masalah rebutan warisan, rebutan hak waris. Yang namanya rebutan hak waris itu bisa sampai nyawa taruhannya. Dan ini banyak terjadi. Bahkan saudara kelihatan seperti musuh ketika kita dihadapkan pada harta. Bahkan yang kelebihan harta pun juga stres. Karena apa? Ya karena kalau kita itu diberi kelebihan harta, harta yang sangat berlimpah oleh Allah, maka kita mau nggak mau, siang, malam, pagi, sore, kita selalu berpikir tentang harta. Bagaimana agar harta kita tidak berkurang, bagaimana harta kita tidak dicuri orang, bagaimana agar harta kita selalu bertambah. Nah, ini pelajaran pertama. Nah, ini bikin stres juga. Kelebihan harta, stres, kekurangan harta juga stres. Bahkan cukup harta pun bisa stres juga. Ini problem kita. Problem kedua, masalah jabatan. Masalah tahta. Masalah tahta ini kaitannya dengan pekerjaan. Di mana sekarang sudah hal yang wajar kalau terjadi pengurangan pegawai, pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan, sehingga pengangguran di mana-mana. Sedangkan yang masih bertahan di perusahaan itu bagaimana agar mengejar untuk naik jabatan. Yang jadi karyawan ingin menjadi pengawas atau ingin menjadi manajer. Yang manajer ingin menjadi kepala bagian dan seterusnya. Nah, di situ ada persaingan-persaingan. Bahkan persaingan itu cenderung tidak sehat. Persaingan cenderung tidak sehat.
Yang pengangguran itu juga stres, cari pekerjaan sana sini, juga nggak dapat-dapat. Di mana perusahaan lagi sedang mengurangi karyawan, sementara kita melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Ya seperti paradoks. Ini memicu stres. Stres yang hari ini. Karena ketakutan terhadap hari esok. Ya, ketakutan terhadap hari esok. Nah, ini stres yang kedua. Stres yang ketiga, setelah harta, jabatan atau tahta. Yang ketiga, wanita. Ya, biasanya seseorang itu kalau sudah punya harta banyak, kemudian nafsunya ingin menduduki satu jabatan tertentu, baik di perusahaan, di masyarakat, maupun di pemerintahan. Setelah jabatan tercapai, harta banyak, jabatan tinggi, apalagi wanita. Pelajarannya adalah wanita. Sehingga banyak perselingkuhan-perselingkuhan di sebuah rumah tangga. Kemudian banyak terjadi hubungan gelap ya, karena senangnya di gelap-gelapan. Akhirnya perzinahan terjadi di mana-mana. Korbannya siapa? Yang pertama wanita, yang kedua ya si pria itu. Rumah tangga jadi hancur, dan lain-lain. Nah, ini menimbulkan stres. Mengapa ini terjadi? Karena kita tidak ingat pada, tidak sadar kepada yang menjadikan. Kita tidak menyadari. Yang kita kejar duniawi. Nah, memang orang yang sudah berniat, berkomitmen untuk berjalan lurus ke Allah, itu harus mampu meninggalkan dunia dan sifat-sifat keduniawian. Meninggalkan dunia bukan berarti kita ke hutan, enggak. Meninggalkan dunia itu maksudnya kita tidak mengejar dunia, tapi kita mengejar yang membuat dunia. Jadi hidup kita itu ke Allah, bukan ke dunianya. Apa enggak boleh berharap? Boleh. Berharap dunia boleh. Karena dunia ini pun juga masih kita butuhkan selama kita masih punya jasad. Nah, rata-rata kita kan enggak. Kita tidak mengejar dunia, kita tidak mengejar Allahnya, tapi kita mengejar dunianya. Sehingga kita lupa akan amanah yang diberikan Allah pada diri kita. Amanah tanda perintah. Kita ingat ayat Allah dalam satu Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana kita itu jin dan manusia. Itu dilahirkan ke dunia hanya untuk ibadah. Ibadah itu yang bagaimana sih? Ya, ibadah itu memang ada dua, ibadah makhluk dan ibadah muamalah. Sholat, zakat, puasa, dan haji, sampai haji. Itu ibadah makhluk. Ibadah muamalah, di mana kita bekerja, kita bersilaturahmi, ya, kita melakukan aktivitas sehari-hari, itu seharusnya menjadi ibadah. Bagaimana agar setiap aktivitas kita itu menjadi ibadah? Kita harus sadar amanah tanda perintah. Sadar bahwa apa yang kita lakukan itu diperintah oleh Allah.
Kita melakukan pekerjaan kantor, itu sadari itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, apa tandanya? Tandanya pekerjaan belum selesai. Itu tanda. Amanahnya apa? Amanahnya pekerjaan. Jadi kan gampang, amanahnya pekerjaan, tandanya belum selesai, pekerjaan itu perintahnya kerjakan. Mengajar juga gitu. Amanahnya murid, siswa, tandanya bel sudah berbunyi, perintahnya mengajar. Jadi mengajar itu perintah Allah. Mengajar perintah Allah, tandanya ada bel, amanahnya murid atau siswa. Nah ini yang gampang-gampang. Sama-sama mengajar, sama-sama bekerja di kantor. Yang satu lurus ke Allah, yang satu lurus ke dunia. Yang satu ibadah, yang satu sesat. Makanya niat yang lillahi ta'ala, niat karena Allah itu harus diikuti dalam aktivitasnya adalah menjalankan perintah Allah. Itu baru nyambung. Kalau niatnya karena Allah, aktivitasnya karena duit, nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung, Bu. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Agar kita apa? Agar kita tidak tergoda oleh 3 godaan besar, harta, jabatan, tahta, dan wanita. Yang wanita godaannya ya tentunya pria. Terhadap problem-problem yang ada, itu ada 2 poin. Yang pertama sadar, latih kesadaran. Yang kedua, menerima. Karena semua ini afal Allah. Contoh difitnah orang. Bagaimana kita bisa menerima difitnah orang? Gampang, Pak. Caranya gampang. Kita harus sadar Allah yang menggerakkan orang itu memfitnah kita. Kita menyadari Allah yang menggerakkan seorang fitnah kita. Yang pertama, kita harus menyadari, sadar. Yang kedua, menerima Allah yang menggerakkan orang itu untuk memfitnah kita. Ini kata kunci terhadap problem apapun. Menyadari Allah yang menggerakkan, menyadari Allah yang berbuat, dan menerima Allah yang berbuat, yang menggerakkan. Itu kata kunci. Karena hakikatnya, semua aktivitas manusia itu digerakkan oleh Allah. Di sebalik manusia itu adalah Allah. Ini kemampuan simbol ini. Dan dalam yang kedua, poin yang kedua, mindfulness patra gerak. Jadi mindfulness patra gerak itu sekaligus kita berlatih simbol. Karena apa? Karena kita harus sadar terhadap Allah. Sadar Allah yang melingkupi kita, sadar Allah yang menggerakkan kita. Sadar Allah yang berbuat atas diri kita. Jadi kesadaran itu harus nancap dulu sebelum kita berlatih mindfulness patra gerak. Sadar Allah yang meliputi kita, sadar Allah yang menggerakkan atau yang berbuat atas diri kita. 2 kata ajaib. Yang pertama sadar. Yang kedua menerima afal Allah, menerima Allah, menerima daya yang digerakkan Allah dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu kita belajar peka. Kalau kita latih terus-menerus mindfulness patra gerak, insya Allah kepekaan kita terhadap ilham akan meningkat. Allah akan berikan satu refleks yang luar biasa apabila terjadi insiden-insiden tertentu dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh Allah. Jadi spontanitas kita untuk menghindar atau menangkis atau apa,
itu akan diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada 2 poin yang sekarang ini betul-betul kita harus berlatih, yaitu mindfulness, zikir nafas, dan mindfulness patra gerak, yang mana poin utamanya adalah sadar dan menerima.